Selamat pagi anak-anak ibu, semoga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu budidaya tanaman obat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Oke, jenis-jenis tanaman obat. Apa itu yang dimaksud dengan tanaman obat? Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya dapat digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Sedangkan budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengolahan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Nah, pernahkah kamu memanfaatkan tanaman untuk tujuan pengobatan? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dari tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu bagian jenis tanaman obat yang dapat dimanfaatkan. Misalnya nih, dari rimpang. Dari rimpang itu apa yang bisa kita gunakan untuk tanaman obat? Contohnya apa? Contohnya ya seperti kunyit dan jahe. Kemudian dari daun. Daun apa yang bisa kita manfaatkan sebagai tanaman obat? Contohnya seperti daun katuk, daun sirih. Nah, kemudian dari buah. Buah apa yang bisa kira-kira untuk dijadikan tanaman obat? Contohnya seperti jeruk nipis dan mengkudu. Selanjutnya dari bunga. Contoh apa bunga yang bisa dihasilkan obat? Contohnya seperti rosella ataupun makauta dewa. Nah, kemudian dari akar. Akar itu contohnya apa yang bisa yang bisa dimanfaatkan sebagai obat? Yaitu akar wangi ataupun pasta bumi. Dari batang. Contohnya apa? Contohnya dari kayu manis ataupun broto wali. Nah, kemudian contoh selanjutnya biji. Biji apa yang bisa dimanfaatkan? Tanaman apa yang bisa dijadikan obat? Contohnya seperti lada dan jitan. Oke, baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan beberapa tanaman yang bisa dijadikan obat ya. Contohnya temulawak. Nah, temulawak ini sering kamu jumpain ataupun kamu pernah melihat atau menggunakannya sebagai bumbu dapur. Ini juga salah satu tanaman yang bisa dijadikan obat. Temulawak atau Curcuma jatorrhiza banyak ditemukan di daerah tropis. Daerah tropis berarti daerah apa? Panas. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1.500 meter. Nah, rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat di Indo. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit MA, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Itu dia kegunaan dari temulawak. Kamu bisa perhatikan gambar temulawak itu. Oke, kemudian jeruk nipis. Ini salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai obat. Ya, tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Ini mungkin kamu bisa ya melihatnya atau ada di sekitar lingkungan kamu jeruk nipis ini. Ya, bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Jadi buah jeruk nipis itu digunakan sebagai obat. Nah, obatnya itu dapat digunakan sebagai obat. Nah, kegunaannya itu dapat digunakan sebagai untuk menyembuhkan penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Kamu bisa perhatikan. Nah, contoh dari jeruk nipisnya. Ini sering kamu lihat ya. Kemudian sirih. Ya, sirih termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Ya, ini banyak banget manfaat
daun sirih ini. Ya, sirih dapat ditemui melalui dari dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, salah satu ya obat yang digunakan untuk daun sirih ini adalah untuk keputihan atau keputihan bagi kamu yang perempuan. Nah, bisa mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi. Kamu bisa perhatikan gambar dari daun sirih. Ya. Selanjutnya, patah tulang. Ya. Tanaman patah tulang berasal dari Afrika. Oke. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Kamu bisa melihat ya contohnya tanaman dari batang kayu. Nah, batang kayu ini ya bisa atau dapat mengobati atau dapat digunakan sebagai dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat mengalami kebutahan. Kamu bisa lihat ya contoh dari dari gambar berikut ini adalah pohon patah tulang. Maksudnya itu adalah pohon yang kayak macam tulang-tulangnya gitu ya. Itu dia contoh dari tanaman obat yang keempat. Nah, kemudian kita akan membahas yang namanya sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Yang pertama adalah sarana produksi budidaya tanaman obat. Pasti kita harus menyediakan yang namanya bahan maupun alatnya ya. Ibu akan membahas satu persatu dulu ya. Bahannya. Nah, bahan yang paling utama dalam budidaya tanaman obat adalah benih atau bibit tanaman obat. Oke, jadi supaya kamu bisa menghasilkan tanaman yang bermutu ataupun bagus ataupun unggul, kamu harus memilih bibit yang unggul ataupun yang bagus. Oke, itu dia. Bibit yang ditanam merupakan bibit sehat dan seragam pertumbuhannya. Jadi maksudnya di sini seragam pertumbuhannya adalah bibitnya itu harus sehat dan unggul supaya nanti tanaman kamu itu tumbuhnya menjadi tanaman yang bagus. Nah, kemudian adalah bahan pupuk. Nah, dengan adanya pupuk, tanaman akan menjadi subur. Oke, hampir semua tanaman memerlukan unsur hara atau makro ya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi pupuk ini sangat dihancurkan ya untuk dihancurkan dalam budidaya tanaman obat ataupun tanaman yang lainnya. Untuk apa pupuk ini? Untuk menyuburkan ya, untuk menyuburkan tanaman yang kamu tanam. Oke, ada banyak jenis-jenis pupuk ya, ada pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Nah, kemudian media tanam. Media tanam obat biasanya berupa tanah. Oke, kamu harus menyediakan media tanamnya itu ya, tanahnya harus gembur dan subur. Tanpa tanah yang tidak bagus, maka tanaman itu juga tidak akan tumbuh subur. Jadi kamu harus memilih yang namanya media tanam yang bagus ataupun yang subur. Itu dia tadi, terliput dengan adanya pupuk supaya dia tanaman tersebut subur ataupun tumbuh dengan sehat ya. Oke, kemudian pestisida. Pestisida di sini adalah mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida dianjurkan berupa alami ataupun nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, fungsi yang dilakukan pestisida adalah agar kualitas tanaman dapat terlindungi, ya, supaya tidak ada namanya hama ataupun rayap ataupun binatang yang mengganggu tanaman kamu. Itu dia fungsi dari pestisida. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya peralatan. Nah, ini peralatan yang Ibu akan jelaskan, dan satu-satu peralatan digunakan untuk budidaya tanaman obat. Yang pertama itu adalah cangkul.
cangkul untuk membuat bedengan, garpu untuk menggemburkan tanah, koret untuk membersihkan gulma, gempor untuk menyiram tanaman. Itu dia digunakan di kebun atau pekarangan peralatannya. Nah, beda lagi menanam di lahan terbatas ataupun tidak ada lahan. Contohnya polybag. Nah, polybag itu tidak perlu kita mempunyai lahan, ya. Cukup kita punya polybag atau pot bunga, ya, ataupun dia kayak macam ember-ember seperti itulah, ya, tempat tanaman lahan yang tidak memiliki tidak memiliki lahan. Kemudian skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah, dan kemudian cangkul. Itu dia peralatannya, ya. Ini kamu catat materinya, kamu catat di buku tulis, kamu kumpulkan pada hari Senin sama ibu langsung di media piket. Sekian dan terima kasih.